Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salwa Rahmadani dengan NIM belakang 0219 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membacakan artikel yang berjudul Strategi Integratif dalam Meningkatkan Kesehatan Psikologis, Analisis Pemanfaatan Aplikasi Twitter sebagai Kanal Curhat dan Dukungan Emosional. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental adalah seseorang yang berada dalam kondisi kesehatan mental yang baik, mampu mengelola tekanan hidup, mencapai potensi optimal, belajar dan bekerja secara efektif, serta berkontribusi kepada masyarakat. Hal ini adalah aspek penting dari kesehatan yang mendukung kemampuan kita sebagai individu dan masyarakat untuk membuat pilihan, membentuk ikatan satu sama lain, dan memengaruhi dunia tempat kita hidup. Hak asasi manusia yang mendasar adalah kesehatan mental. Selain itu, kesehatan mental juga penting untuk pertumbuhan sosial ekonomi, masyarakat, dan pribadi. Kondisi psikologis seseorang dapat diamati dari lingkungan mereka, baik di rumah, sekolah, atau masyarakat luas. Perbedaan karakter individu dapat dipengaruhi secara negatif oleh lingkungan sosial dan perkembangan psikologis. Psikososial adalah keadaan yang memengaruhi individu yang ditandai oleh psikologis dan sosial, atau sebaliknya. Oleh keduanya, psikososial mengacu pada faktor psikologis atau sosial atau hubungan interpersonal yang cenderung mempengaruhi hubungan satu individu dengan individu lainnya. Di era teknologi modern, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memengaruhi kesehatan mental pengguna mereka, selain membantu orang berkomunikasi dan menghibur. Saat ini, penggunaan teknologi informasi di kalangan remaja di jaringan internet menjadi sangat penting dan membutuhkan perhatian yang lebih besar. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, sebanyak 94,16% anak muda Indonesia usia 16 hingga 30 tahun telah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Dari kelompok ini, yang paling sering menggunakan internet adalah untuk media sosial sebanyak 84,37%, berita dengan 84,28%, dan hiburan dengan 83,78%. Penggunaan media sosial telah dikaitkan dengan kurangnya interaksi sosial serta kecemasan, kesepian, dan depresi. Di sisi lain, beberapa penelitian terbaru menyatakan bahwa penggunaan media sosial dapat mengurangi kurangnya interaksi sosial. Bahkan, mungkin ada peluang untuk mengurangi hal tersebut sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan situs media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Sebagai contoh, peningkatan konektivitas antar personal yang dilengkapi dengan foto dan video media sosial memungkinkan pengguna untuk menunjukkan kedekatan, sehingga mengurangi kekurangan interaksi sosial. Namun, penggunaan media sosial secara teratur dapat menggantikan hubungan sosial tatap muka yang menurun akibat kesibukan hidup manusia. Melalui media sosial, orang dapat berhubung dan terhubung kembali dengan orang lain, memperkuat dan memperluas jaringan, dan interaksi tatap muka mereka dalam prosesnya. Di era digital saat ini, Twitter telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer, memungkinkan penggunanya untuk berbagi pikiran, berinteraksi, dan mengakses informasi secara real time. Twitter sering dibicarakan tentang efeknya terhadap kesehatan mental, tetapi sebenarnya juga memiliki banyak manfaat. Twitter dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk membantu kesehatan emosional dan psikologis pengguna dengan menawarkan dukungan sosial, meningkatkan hubungan, dan membuka pintu ke komunitas yang berbagi minat atau masalah serupa. Selain memiliki dampak negatif yang signifikan, Twitter juga memiliki potensi memberikan dampak positif yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan fitur-fiturnya yang memungkinkan pengguna untuk bebas mengekspresikan perasaan mereka, baik itu senang, sedih, atau kesal. Twitter memiliki manfaat sebagai platform dukungan emosional karena memungkinkan penggunanya untuk berbagi pikiran dan emosi mereka hanya dengan orang-orang yang mereka percayai. Memberikan rasa aman dan privasi yang diperlukan untuk mencurahkan isi hati tanpa khawatir tentang penyalahgunaan informasi pribadi mereka. Dengan fitur-fitur Twitter seperti kemampuan untuk melampirkan foto, video, dan pesan suara, pengguna dapat memperkaya cara mereka mengekspresikan diri. Misalnya, mereka dapat mengunggah video yang menyenangkan atau melampirkan pesan suara yang penuh emosi saat mereka sedih atau marah. Ini membantu menciptakan komunikasi yang lebih nyata dan mendalam antara audiens yang terbatas dan pengguna.
Menurut penelitian yang dilakukan di Harvard School of Public Health, penggunaan media sosial yang memungkinkan ekspresi diri seperti ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Selain itu, fitur keamanan akun pribadi memungkinkan pengguna untuk menambahkan beberapa orang yang mereka anggap dekat untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Pengikut akun dapat memberikan dukungan moral, memberikan saran, dan merespon dengan kalimat positif. Proses ini menghasilkan lingkungan dukungan yang intim dan pribadi di mana pengguna merasa didengarkan dan dipahami oleh orang-orang yang mereka percayai. Kehadiran komunitas kecil yang menawarkan dukungan ini sangat penting untuk kesehatan mental. Studi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menemukan bahwa memiliki dukungan sosial yang kuat dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam komunitas online dapat membantu mengurangi kesepian dan isolasi emosional untuk menghindari penumpukan emosi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang lebih serius. Sangat penting untuk mengungkapkan emosi secara terbuka dan jujur. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Frontiers in Psychology menemukan bahwa penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dan mendapatkan dukungan dari jaringan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Twitter juga memungkinkan akses cepat ke komunitas dan informasi yang relevan dengan emosi tertentu. Pengguna yang mengalami masalah kesehatan mental misalnya dapat menemukan komunitas dukungan dan mendapatkan informasi dari orang lain yang mengalami situasi serupa. Ini dapat sangat membantu dalam menawarkan perspektif baru, cara baru untuk mengatasi masalah, dan membangun hubungan dengan orang lain yang mengalami situasi yang sama. Media sosial dapat meningkatkan literasi kesehatan mental dan membantu orang mencari bantuan. Secara keseluruhan, Twitter adalah platform yang fleksibel dan berguna untuk dukungan emosional, memungkinkan ekspresi diri yang terkendali dan aman, dan menawarkan cara untuk membangun dan memperkuat hubungan sosial yang mendukung kesehatan mental. Pengguna dapat mengoptimalkan media sosial untuk kesehatan mental dengan menggunakan fitur seperti akun pribadi, lampiran multimedia, dan interaksi dengan pengikut terpilih. Twitter dalam situasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga merupakan platform penting untuk meningkatkan dan mendukung kesehatan mental. Berdasarkan pendahuluan dan pembahasan yang saya paparkan tadi, kesimpulan dan saran yang bisa saya ambil yaitu meskipun Twitter telah dikritik karena efek negatifnya, Twitter juga dapat membantu berbagai aspek kehidupan. Selain memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan pikiran mereka melalui berbagai bentuk seperti foto, video, dan pesan suara, Twitter juga memungkinkan akses cepat ke informasi yang relevan tentang masalah kesehatan mental, memberikan perspektif dan cara baru untuk mengatasinya, membina hubungan sosial, dan meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Namun, penggunaan yang berlebihan atau tidak bijak dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Untuk itu, berikut beberapa saran yang dapat membantu untuk menghindari dampak negatif penggunaan Twitter. Yaitu yang pertama, dengan cara menggunakan Twitter untuk edukasi kesehatan mental. Twitter dapat digunakan untuk meningkatkan literasi kesehatan mental dengan berbagi informasi yang akurat dan bermanfaat dan mencari bantuan dari komunitas dukungan yang relevan. Kedua, berinteraksi secara positif. Fokuskan diri untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain, beri dukungan, semangat, dan hal-hal positif lainnya. Yang ketiga, yaitu batasi waktu penggunaan. Tentukan berapa lama untuk menggunakan Twitter setiap hari atau seminggu untuk mengingatkan waktu berhentinya. Gunakan pengaturan waktu pada ponsel. Sekian dari artikel yang berhasil saya paparkan tadi. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.